Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rusmia Pratiwi Agustin. Di sini, saya akan membahas tentang pengertian pemanfaatan dan pengembangan sumber pembelajaran IPS di MI. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari pemanfaatan? Nah, pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pemanfaatan terambil dari kata manfaat yang artinya guna atau faedah. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan atau sistem pembelajaran. Pemanfaatan juga mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan bahan dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai, serta memasukkannya ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya pengertian dari pengembangan. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan atau evolution, dan perubahan secara bertahap. Sedangkan pengembangan dalam arti sederhana yaitu proses, cara, atau perbuatan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Menurut Association of Educational Communication Technology, mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Nah, belajar adalah suatu proses yang kompleks dan terjadi pada semua orang serta berlangsung seumur hidup. Konsep belajar sebagai suatu upaya atau proses perubahan perilaku seseorang sebagai akibat interaksi peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pembelajaran, bisa berupa data, orang, benda, atau apapun yang dapat diambil pembelajarannya. Dari pengertian-pengertian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber pembelajaran di MI adalah suatu cara memanfaatkan sumber-sumber belajar. Sedangkan pengembangan sumber pembelajaran di MI adalah suatu cara atau upaya untuk meningkatkan sumber-sumber belajar agar pembelajaran yang didapat lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi jenis-jenis manfaat dan komponen sumber pembelajaran IPS di MI. Baik, berikut penjelasannya. Jenis-jenis sumber pembelajaran IPS. Association of Education Communication Technology melalui karyanya The Definition of Education Technology pada tahun 1977 mengklasifikasikan sumber belajar 6 macam, yaitu saya lanjutkan aja. Yang A, message pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data, termasuk dalam kelompok pesan adalah semau bidang studi atau mata kuliah atau bahan pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik dan sebagainya. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan yang bagian B dan C. People yaitu manusia yang bertindak sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Misalnya guru,
tutor, peserta didik, pustakawan, instruktur, pelatih olahraga, tenaga ahli, produser, peneliti, dan masih banyak lagi, bahkan termasuk peserta didik itu sendiri. Yang C. Material, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh diri sendiri. Bagian D dan E. Device, yaitu sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya slide dan video. Yang E. Teknik, yaitu suatu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran berprogram atau modul dan simulasi. Yang F. Setting, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, dan perpustakaan. Baik, saya lanjutkan aja materi tentang manfaat sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI. Manfaat sumber belajar ilmu pengetahuan sosial diantaranya yaitu A. Lingkungan. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar berpijak pada pemikiran mengenai 4 pilar belajar yang dikemukakan, yaitu yang 1. Learning to know, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan siswa menguasai teknik menemukan pengetahuan dan bukan semata-mata hanya memperoleh pengetahuan. Yang 2 dan 3. Yang 2 learning to do, yaitu memberdayakan siswa agar mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya, meningkatkan interaksi dengan lingkungannya baik fisik, sosial maupun budaya, sehingga siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuan terhadap dunia sekitar. Yang ketiga, learning to live together, dengan membekali kemampuan untuk hidup bersama orang lain yang berbeda dengan penuh toleransi, saling perhatian. Yang keempat, learning to be adalah keberhasilan yang dicapai dari 3 pilar belajar di atas. Lanjutan B. Benda dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruang. Yang C. Buku, yaitu buku dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru dan dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Adapun juga terdapat beberapa manfaat dari sumber belajar ilmu pengetahuan sosial menurut pandangan lain sebagai berikut. A. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik, misalnya karya wisata objek seperti museum, kebun binatang, candi, makam para wali, masjid, pondok pesantren, dan sebagainya. Yang B. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret, misalnya denah, sketsa, foto, film, majalah, dan sebagainya. C. Dapat menambahkan dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam ruang, misalnya buku les, foto, film, narasumber, majalah, dan sebagainya. Yang D. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru, misalnya buku bacaan, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan materi tentang komponen sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI. Apa sih komponen sumber pembelajaran IPS itu? Komponen sumber belajar adalah bagian-bagian yang membentuk sumber belajar yang tersusun secara sistematis, dan bagian-bagian tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, saling mempengaruhi, serta saling melengkapi. Nah, dalam komponen-komponen belajar terdapat dibagi sebagai berikut. 1. Tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar harus memiliki tujuan dan misi yang akan hendaknya dicapai
serta fungsi sebagai bahan penyampai informasi yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Sumber belajar memiliki sebuah pesan atau informasi yang dibutuhkan dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, bentuk formal atau keadaan fisik sumber belajar. Sumber belajar harus dapat diamati secara empiris agar setiap orang mampu menjangkaunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Dalam penggunaan sumber belajar, terkadang kita dituntut harus memiliki keterampilan tertentu dalam menggunakan sumber belajar. Nah, dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen sumber belajar sangat berpengaruh pada proses pembelajaran karena komponen sumber belajar adalah bagian-bagian yang membentuk sumber belajar yang tersusun secara sistematis. Materi ketiga tentang penggunaan sumber belajar ilmu pengetahuan sosial di MI. Apa sih penggunaan sumber belajar IPS di MI? Secara umum, guru belum mengambil keputusan terhadap penentuan sumber belajar. Ia perlu mempertimbangkan segi-segi sebagai berikut. Yang pertama, ekonomis atau biaya. Apakah ada biaya untuk penggunaan suatu sumber belajar yang memerlukan biaya, misalnya overhead beserta transparansinya, TV beserta casetnya, dan sebagainya. Yang kedua, teknisi, yaitu entah guru atau pihak lain yang mengoperasikan suatu alat tertentu yang dijadikan sumber belajar. Yang ketiga, bersifat praktis dan sederhana, yaitu mudah dijangkau, mudah dilaksanakan, dan tidak begitu sulit atau langka. Kemudian, dari segi nilai kegunaan, untuk mencapai tujuan pengajaran, maka guru perlu memahami jenis-jenis sumber belajar yang mana yang dibutuhkan bagi pengajarnya. Misalnya, yang pertama, penggunaan sumber belajar dalam rangka memotivasi, khususnya untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang rentan semangat belajar dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan sumber belajar dalam rangka mendukung program pengajaran yang melibatkan aktivitas penyelidikan, misalnya suatu sumber belajar yang dapat diobservasi, dianalisis, diidentifikasi, didata, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan sumber belajar yang dapat membantu pemecahan suatu masalah. Yang kelima, penggunaan sumber belajar untuk mendukung pengajaran prestasi, misalnya penggunaan alat, pendekatan, dan metode strategi pengajaran, dan sebagainya. Halo, nama saya Dina Amalia. Akan melanjutkan pembahasan materi mengenai tujuan dari pemanfaatan dan pengembangan sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI. Adapun tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dan proses pembelajaran melalui pengembangan sistem instruksional. Maksudnya adalah mengatur atau mengembangkan sumber belajar agar proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya,
Ada tujuan khusus dari pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar ilmu pengetahuan sosial di MI. Yang pertama, menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menyokong kegiatan kelas tradisional. Yang kedua, mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban instruksional lainnya. Yang ketiga, memberikan layanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Yang keempat, melakukan latihan kepada para instruktur atau staf tenaga pendidik mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memajukan penelitian yang perlu tentang pengembangan media pendidikan. Yang keenam, menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, menyediakan layanan produksi bahan belajar. Yang kedelapan, memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas. Kesembilan, membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. Kesepuluh, menyediakan layanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan media. Yang ke-11, membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media kelas dan peralatannya. Yang ke-12 atau yang terakhir, menyediakan pelayanan penilaian untuk membantu menentukan efektivitas berbagai cara pembelajaran. Itulah tujuan-tujuan dari pemanfaatan dan pengembangan sumber pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI. Saya Dina Amalia, perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.